Baik, di sini saya akan mencoba mengkonfigurasi IP address dengan menggunakan Debian pada VirtualBox. Yang kita lakukan pertama kali yaitu adalah masuk ke root menggunakan password yang telah kita buat sebelumnya saat menginstal Debian. Lalu setelah masuk ke root, kita masuk ke folder networknya dengan mengetikkan nano spasi /etc/network/interface. Setelah itu sebelumnya kita buat allow hotplug ini menjadi auto dan DHCP ini menjadi static. Setelah itu kita buatkan secara manual IP address-nya, yaitu 192.168.200.1. Setelah angka 1 ini adalah 2 angka di belakang NIM kita. Karena NIM saya belakangnya 14, jadi saya buatkan 14. Setelah itu netmasknya di sini 255.255.255.0 karena dia merupakan IP kelas C. Selanjutnya kita masuk ke gateway-nya. Gateway-nya 192.168.200.0. Selanjutnya networknya itu 192.168.200.0. Selanjutnya itu DNS name servernya, yakni 10.1.235,8.8.8, lalu 8.8.4.4. Kita cek dulu apakah sudah sesuai address. Address ini D-nya 2, karena kesalahan sedikit saja itu akan berakibat fatal. Lalu netmask, network, gateway, gateway-nya ini di belakangnya itu 1. Lalu setelah semuanya dirasa siap, kita tekan Ctrl X untuk keluar, dan untuk menyimpannya kita tekan Y di keyboard. Lalu kita restart dengan mengetikkan /etc/init/networking restart. Lalu kita enter. Jika restartnya sudah selesai, kita cek IP-nya dengan mengetikkan APA. Ya, di sini sudah IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.200.114/24. Berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita lakukan juga konfigurasi pada PC kita, PC host-nya, dengan cara klik kanan pada jaringan ini, open network dan internet setting, pilih change adapter, lalu pilih virtual host on the network. Selanjutnya pilih properties, lalu kita pilih internet protocol versi 4. Sini kita atur IP address-nya. IP address-nya itu pokoknya jangan sama dengan yang di Debian kita, makanya di sini saya buat IP-nya belakangnya itu 14. Kalau di Debian tadi kan 114. Nah, untuk saat netmasknya itu sudah terisi otomatis di sini. Selanjutnya untuk gateway-nya
yaitu 192.168.200.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.200.114, dan untuk DNS servernya itu kita isikan saja 8.8.8. Kita simpan. Oke. Selanjutnya kita uji cobakan di CMD. Kita coba ping, buka dulu CMD-nya, lalu kita ping ke 192.168.214. Ya, sudah mereply. Coba kita ping ke 88. Sudah reply juga. Kita lakukan pengujian di Debian. Pertama kita ping dulu ke 192.168.200.114. Sini sudah terhubung. Selanjutnya kita ping ke PC hostnya ke 192.168.214. Sini juga sudah terhubung. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke konfigurasi SSH sehingga nanti kita bisa melakukan remote access melalui Debian ini. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah install OpenSSH-nya dulu dengan mengetikkan apt install SSH server. Maka kalau sudah terinstall kita cek apakah sudah ada dengan mengetikkan dpkg dpkgl OpenSSH server. Maka SSH-nya sudah ada. Selanjutnya kita modifikasi halaman login SSH agar terlihat lebih menarik. Yang pertama kita lakukan itu kita masuk ke folder SSH terlebih dahulu dengan mengetikkan cd/etc/ssh. Lalu kita install Viklet. Perlu teman-teman ketahui, Viklet ini adalah program komputer yang menghasilkan spanduk berupa teks nantinya. Gunanya itu agar tampilan terminal kita ini lebih menarik. Tadi kita akan menginstal Viklet. Caranya itu dengan mengetikkan apt install Viklet. Ya, kalau seperti ini sudah terinstall. Lalu kita ketikkan teks yang ingin kita jadikan banner. Perintah soal di sini yang akan kita jadikan banner teks itu adalah welcome first student D4 animasi. Lalu yang kita lakukan itu adalah mengetikkan teks yang ingin kita jadikan banner. Jadi sesuai ketentuan soal, di sini banner teks yang akan kita buat itu adalah welcome first student D4 animasi. Jadi langkah yang kita lakukan itu ketikkan Viklet, terus teks bannernya welcome first student D4 animasi. Nanti bannernya itu akan tampil seperti ini. Terus untuk menjadikannya banner, kita buat seperti sebelumnya, Viklet welcome first student D4 animasi, lalu tanda panah, lalu /etc/ssh/banner. Ini untuk menjadikannya SSH, nanti bannernya untuk dijadikan SSH. Selanjutnya itu
Agar Piglet tadi berfungsi di SSH, maka sebelumnya kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu dengan cara mengetikkan nano /etc. Setelah nano diberi spasi terlebih dahulu, /etc /ssh/sshd underscore config. Lalu di bawah make startup kita ke bawahkan terus sampai ketemu ini make startup 10.2.30.2.100. Di bawahnya ketikkan secara manual banner spasi /etc/ssh/banner. Karena di sini sudah dibuatkan, maka kita langsung keluar saja karena sudah dikonfigurasi sebelumnya. Selanjutnya itu kita restart SSH-nya dengan cara mengetikkan etc/initd /ssh restart. Restartnya sudah siap. Langkah selanjutnya adalah kita cek user apa saja yang terdaftar di SSH ini. Caranya dengan mengetikkan chat spasi /etc/group. Di sini ada beberapa grup dan beberapa nama user. Tapi di sini kita akan membuat user baru yang bernama animasi. Jadi cara membuatnya itu adalah add user animasi. Sudah ditambahkan, kita buat passwordnya sesuai dengan perintah soal. Kita masukkan ke passwordnya lagi, full name-nya animasi. Untuk selanjutnya dikosongkan saja. Lalu untuk informasinya, apakah informasinya sudah benar, kita tekan ya. Lalu kita masukkan user animasi ini ke dalam grup networking dengan cara add user animasi networking. Maka user animasi tadi sudah masuk ke dalam grup networking. Kita cek kembali dengan mengetikkan chat /etc/group. Maka sudah terlihat kalau animasi itu sudah masuk ke dalam kelompok networking. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah kita izinkan hanya grup networking saja yang kita izinkan untuk mengakses SSH nantinya. Caranya itu kita masuk ke file config-nya, ke file konfigurasinya dengan cara mengetikkan nano spasi /etc/ssh/sshd underscore config. Di sini sudah terlihat allow user animasi. Kita ganti di sini animasi. Lalu untuk portnya itu sesuai perintah soal, portnya yaitu 2255. Selanjutnya kita tekan Ctrl X untuk keluar dan Y untuk menyimpan. Selanjutnya kita restart kembali SSH-nya dengan cara seperti tadi, /etc/initd ssh restart. Berarti sudah tersimpan. Selanjutnya kita lakukan remote access melalui Debian dengan cara mengetikkan ssh animasi @ localhost
min P ini maksudnya portnya tadi kan 2255, lalu kita enter, maka akan keluar banner yang telah kita buat tadi, yakni welcome first student D4 animasi. Masukkan passwordnya, maka kita akan masuk ke SSH nya. Untuk keluar kita tekan exit. Siap. Selanjutnya kita akan melakukan penguji cobaan remote access melalui Windows. Langkah pertama itu buka aplikasi Putih Configuration. Setelah itu masukkan IP address kita tadi 192.168.200.114 dengan portnya tadi 255, lalu klik open. Kita login as animasi, maka bannernya sudah keluar, berarti SSH kita sudah berjalan dan remote access-nya sudah berhasil. Coba kita masukkan passwordnya dan kita coba tes ping di sini. Ping 8.8. Ya, sudah berhasil. Jadi remote access kita sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DNS server dengan data yang telah ditentukan oleh soal, yakni zone-nya itu electronica.id, zone filenya itu di /home/ela/dns/main/db.electronica.id. Terus subdomainnya itu ada 3, www, pti, dan soj.animasi. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah masuk ke DNS-nya dulu, folder DNS-nya, yaitu dengan cara mengetikkan cd/etc/bin. Setelah masuk, kita masuk ke named-conf-nya dengan mengetikkan nano/etc/bin/named-conf. Karena ini adalah VirtualBox yang digunakan untuk praktikum, jadi data yang sebelumnya masih ada di sini. Di sini kita perbarui saja, kita ganti saja zone-nya sesuai ketentuan soal, yaitu electronica.id. Terus nyimpannya itu di home, di /home/ela/db.electronica.id. Sudah selesai, kita simpan dengan cara mengetikkan Ctrl X terus tekan Y. Ya, zone-nya sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat direktori baru untuk meletakkan zone electronica ID ini, yaitu ketentuannya tadi letakannya itu di home, di ela, dns, main/db electronica ID. Jadi kita buat direktori baru, caranya dengan keluar dulu dari DNS ini dengan mengetikkan cd, terus masuk ke home, terus kita buat direktori baru yang bernama ela. Caranya dengan mengetikkan mkdir. Ini merupakan perintah untuk membuat direktori baru, mkdir ela. Terus kita masuk ke cd/ela.
cd ella. Terus kita buat lagi directory yang DNS, mkdir DNS. Terus kita masuk cd DNS. Terus untuk main, mk directory main. Caranya dengan mengetikkan mkdir main. Terus kita cek apakah sudah ada. Ya, sudah ada. Selesai. Selanjutnya kita keluar dulu dari home/ela/dns ini dengan cara mengetikkan cd, terus masuk ke bin tadi, cd/etc/bin, terus kita ketikkan ls, terus kita kopikan salah satu direktori di atas dengan cara mengetikkan cp. Yang saya pilih di sini Anissa IDDB, jadi cp Anissa id.id.db ke home. Kita mengkopikannya ke home ela sesuai ketentuan soal tadi, dns/main /db titik elektronika id. Terus kita enter. Berarti ini sudah tercopy. Selanjutnya kita masuk ke file zone-nya, tempat file zone-nya itu dengan cara mengetikkan cd/ela/dns/main. Kita sudah masuk, kita ketikkan ls, apakah dia sudah tercopy untuk melihatnya. Sudah. Oh, ada yang salah. Kita ganti terlebih dahulu. /etc/bin. Kita masuk ke copy tadi. Ini db elektronika id harusnya. Sudah. Kita masuk lagi ke file zone-nya. Dengan mengetikkan cd/home/ela/dns/main. Lalu kita lihat isinya. Sudah. db elektronika id sudah terisi. Kita hapus saja yang db elektronika d itu dengan cara mengetikkan rm db titik elektronika d. Udah. Oh, tidak bisa dihapus. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita masuk ke nano db elektronika id. Di sini terlihat masih kosong, berarti tadi kita ada kesalahan saat mengcopy. Kita ulangi kembali. Kita kembali ke cd/etc/bin. Terus kita copy lagi yang tadi. Nih, elektro T-nya tinggal, Tronika ID. Udah. Kita masuk ke file zone-nya, cd/etc cd/home
/ela /dns /main. Kita udah masuk, udah ada DB Elektronika ID. Masuk ke nano DB Elektronika db.elektronika.id. Udah, ini konfigurasinya. Terus kita ganti menjadi Elektronika ID. Tekan Ctrl / ke kiri untuk menggantinya dengan cepat. Nisa.com itu kita ganti menjadi Elektronika ID. Menjadi Elektronika ID. Kita tekan enter, tekan yes. Sehingga semua yang nisa.com tadi terganti menjadi Elektronika ID. Terus untuk subdomainnya itu www. Pertama kita ganti dulu yang ini jadi www. Terus yang ini kita ganti menjadi PTI. Terus ini kita ganti menjadi soj.animasi. Untuk NIM-nya untuk IP-nya itu sudah benar begini, 192.168.200.114. Terus kita tekan Ctrl X untuk keluar dan Y untuk menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke nano /etc/resolve.conf. Sini kita ganti menjadi yang nisa.com ini kita ganti menjadi elektronika.id. Dan name servernya itu 192.168.200.114 dengan terus name servernya kita tambahkan name servernya DNS-nya Google 8.8.8. Oke, kita Ctrl X terus tekan Y untuk menyimpan. Lalu kita restart dengan cara mengetikkan nano /etc/init/bin9 restart. Oke, sudah terrestart. Selanjutnya sesuai perintah soal kita lakukan pengujian, yakni dengan cara ping www.elektronika ID. Dia tidak merespon, kita hentikan. Coba kita ping Elektronika ID ya saja. Juga tidak merespon. Kesalahan ini sama seperti soal sebelumnya, soal ITS kemarin itu, yang mana file ini tidak bisa diletakkan di directory home. Jadi zonnya itu harus diletakkan di bin agar dia bisa di ping nantinya. Karena pas kita lakukan ping tadi tidak berhasil, kita pindahkan
DB Elektronika ID ini ke bin. Caranya itu dengan cara mengetikkan mv DB Elektronika ID, kita pindahkan ke /etc/bin. Sudah, kita keluar, lalu kita masuk ke binnya, cd/etc/bin. Sini sudah ada direktorinya, ini Elektronika, DB Elektronika ID. Terus kita lakukan konfigurasi tadi, konfigurasi ulang lagi di nano/etc/bin namconf, dimana kita merubah letak file zone-nya menjadi /etc. Kita hapus dulu, kita ubah menjadi /etc/bin. Jadi file zone-nya itu terletak di /etc/bin/db Elektronika ID. Langkah selanjutnya kita keluarkan, mengetikkan Ctrl X Y, terus kita restart kembali. Oke, kita coba ping lagi, ping www Elektronika ID. Ya, sudah berhasil. Setelah kita melakukan pengujian di Debian, selanjutnya kita melakukan pengujian di Windows melalui CMD. Kita buka dulu CMD. Terus kita ping www.elektronika.id. Udah nge-reply juga, berarti kita sudah berhasil menguji di Debian dan juga di Windows. Kita masuk pada soal nomor 4, yakni di sini kita disuruh membuat sebuah database dan beri hak akses dengan ketentuan yang ada di soal. Langkah pertama yang kita lakukan di situ adalah kita masuk ke database-nya dengan mengetikkan mysql min-root min-p, lalu masukkan kata sandinya. Nah, kita sudah masuk ke dalam database. Lalu kita lihat dulu database apa saja yang telah kita buat sebelumnya. Di sini sudah ada beberapa database yang telah dibuat sebelumnya, tapi karena perintah soalnya kita membuat database baru dengan nama animasi_name, jadi kita buat database baru dengan cara mengetikkan create database animasi_name titik koma lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat database baru. Kita lihat apakah sudah bisa dicek. Ya, di sini sudah masuk animasi database animasi _ 18076014. Selanjutnya di soal kita disuruh membuat user. Caranya itu adalah create user, lalu masukkan nama usernya. Nama user di sini ketentuannya itu name 18076014. Diletakkan di localhost, berarti
localhost identified by passwordnya kita masukkan. Ketentuan passwordnya itu di sini adalah K besar 4, K kecil, tanda seru, lalu K kecil U, K besar L, L besar U, K4. Ya, setelah itu diberi titik koma di akhirnya. Ya, user baru telah dibuat. Selanjutnya kita hubungkan user dengan database animasi tadi. Caranya dengan cara memberikan hak akses. Karena di perintah soal ini tadi kita disuruh berikan hak akses kepada database animasi kepada user 18076014. Caranya itu adalah grant all privilege on animasi _name ke kita beri tanda bintang to ke usernya, kita berikan hak akses animasi database animasi ini ke user name ini 18076014 at yang ada di localhost. Jangan lupa beri tanda titik koma di akhirnya, lalu enter. Di sini kita sudah memberikan hak akses. Selanjutnya kita lihat hak aksesnya apakah sudah bisa dilihat dengan cara mengetikkan show grant for user tadi 18076014 yang berada di localhost. Ya, di sini berarti bisa dilihat bahwa hak akses database animasi itu diberikan pada user 18076014. Sekarang kita keluar, lalu kita masuk menggunakan ke MySQL tapi dengan menggunakan username tadi. Caranya tadi MySQL -u nama usernya 18076014 -p untuk passwordnya. Kita masukkan password yang telah kita buat tadi, yaitu K besar 4, K tanda seru, L besar U, K4. Sepertinya passwordnya salah. Kita ulang lagi, masukkan passwordnya. K besar 4, K tanda seru, KU, L besar U, K4. Ya, kita sudah bisa masuk. Berarti koneksi ke database-nya sudah berhasil dan usernya sudah bisa melakukan akses ke database animasi _ 18076014. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin', ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'.
Baik, kita masuk ke soal nomor 5, yakni mengkonfigurasi web server untuk subdomain soj.animasi menggunakan WordPress dengan ketentuan yang ada di soal. Jadi langkah pertama yang kita lakukan itu kita keluar dulu dari bin dengan mengetikkan cd, terus kita masuk ke home, cd/home, kita ketikkan ls, kita masuk ke animasi, karena perintahnya sini untuk dokumen rootnya itu /home/animasi, jadi masuk ke cd animasi. Ya, kita sudah masuk ke /home/animasi, lalu kita buatkan directory baru yaitu public_html. Jadi membuatnya itu mkdir_html. Setelah mkdir public_html. Udah, berarti udah kebuat. Selanjutnya itu directory logs, mkdir logs. Udah, terus kita masuk ke cd public html. Lalu kita buatkan directory mkdir htdocs. Mkdir htdocs. Udah, kita cek. Ya, sudah ada. Selanjutnya kita mengkonfigurasi virtual hostnya, yakni dengan cara masuk ke Apache 2 dengan mengetikkan cd/etc/apache2. Selanjutnya kita masuk ke site available. cd site available. Dan selanjutnya ls. Lalu kita kopikan untuk membuat virtual host defaultnya, yaitu dengan cara cp default conf. Tadi subdomainnya itu soj.animasi.electronica.id.conf. Selanjutnya kita masuk ke nano soj.animasi.electronica.id.conf. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi pada virtual hostnya sesuai dengan ketentuan soal. Yang pertama, server name-nya. Server name soj.animasi.id. soj.animasi.electronica.id.
Untuk server adminnya itu tetap @webmaster@localhost. Terus untuk dokumen rootnya itu sesuai perintah soal itu di /home/animasi /public html/htdoc. Selanjutnya itu untuk error logs-nya juga sesuai dengan perintah soal di /home/animasi lalu /logs lalu di /soj_animasi_errorlog. Lalu untuk custom lognya itu juga sesuai dengan perintah soal di /home/animasi/logs lalu soj.animasi_access_log combinate. Setelah itu kita berikan izin agar bisa memberikan izin untuk akses nantinya dengan cara buat directory /public_html/htdoc. Lalu optionnya option index, follow, symlink. Lalu allow, override, kita berikan seluruh hak aksesnya. Lalu required all client. Kita tutup /directory. Kita cek terlebih dahulu untuk server name, server admin, dokumen root saya rasa cukup. Lalu kita simpan dengan mengetikkan Ctrl X lalu tekan Y. Selanjutnya kita ubah dulu hak aksesnya dengan cara mengetikkan chmod 777 /home/animasi/soj /public_html/htdoc. /home, maaf, animasi maksud saya.
ya. Ini digunakan agar nanti kita bisa mengcopy file yang ada di host ke Debian. Selanjutnya kita masuk ke FileZilla, terus masukkan hostnya 192.168.200.114 dengan username animasi dan password yang telah ditentukan tadi. Terus pilih Quick Connect. Nanti kita pilih home, animasi, public HTML, htdoc sesuai dengan letak file tadi. Lalu file yang di host ini, file WordPress yang di host ini kita select semuanya, terus di drag ke sebelah sini. Kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan aktivasi dengan mengenablekan virtual hostnya, yaitu dengan cara membuat dengan mengetikkan a2nsite, terus nama subdomainnya tadi, subdomain kita tadi namanya soj.animasi.electronica.id. .conf. Selanjutnya kita restart Apache-nya dengan cara mengetikkan /etc/init/apache restart apache 2 restart. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'.